Iya, kenapa sih dok ada orang yang masih bau badan padahal udah pakai deodoran dan udah mandi? Ya, bicara mengenai aroma kembali ya, setelah kemarin kita bahas mengenai jengkol ya. Bicara mengenai aroma terkait dengan siapa sih yang memproduksi aroma tersebut, kembali lagi kan tubuh orang per orangnya itu berbeda karakter dari metabolisme terhadap berbagai macam bahan makanan itu sendiri. Namun akan sangat sulit untuk menentukan makanan ini nih penyebabnya bau badan itu tuh gitu atau yang lain sebagainya. Kita berfokus saja kepada orang yang memang sudah mengalami kondisi demikian, dia mencari solusi bagaimana sih menghindari ataupun dia mengatasi bau badan yang sudah disadari oleh diri pribadi. Biasanya udah mulai bahaya tuh, diri sendiri aja udah nyadar apalagi orang gitu. Biasanya udah ada waktunya, jeda waktu gitu kan. Nah, pertama jelas ya, yang membersihkan badan itu sendiri setiap hari lewat apa tuh? Lewat mandi berarti. Nah, mandi sendiri kan meluruhkan seluruh produksi metabolisme, dalam hal ini adalah terutama keringat yang memang terkonsentrasi lebih banyak di kelenjar keringat bagian ketiak. Jadi kalau ketika mandi dikonsentrasikan pembersihannya ke area tersebut, seharusnya berkurang deh. Nah, itu kita baru bicara mengenai cara. Kita bicara mengenai bahan untuk membersihkan. Gunakan sabun antibakteri, itu bisa juga berpengaruh. Barangkali ada bakterinya ketika produksi keringatnya, bercampurlah dia memproduksi sesuatu yang ditimbulkan oleh bakteri. Kebetulan bakterinya memproduksinya gas sehingga berupa aroma. Ada juga yang memproduksinya berupa keringatnya menjadi berlebih, ada juga gitu. Kan meskipun deodoran sudah digunakan juga tetap aja ada yang berespon atau tidak. Maka konten daripada isi pembersih dari sesuatu yang digunakan untuk membersihkan ketiaknya juga diusahakan mengandung daripada obat antibiotiknya. Kemudian selanjutnya sudah tuh mandinya, dikeringin bener nggak? Jangan-jangan ada konten daripada yang pembersih yang masih nyisa, bercampur lagi sama keringat, makin bau gitu. Kemudian juga mengenai ada juga kan kecenderungan untuk orang-orang yang rajin dalam tanda kutip bercukur dengan rajin gitu. Itu bisa lebih mempermudahkan untuk membersihkan. Seperti hanya dengan orang yang demikian gondrong, lama-lama sabun ataupun sampo nggak bisa ke kulit kepala, akhirnya ketobe mulai berproduksi. Ketiak juga sama, rambut-rambut juga gitu. Jadi ada pada beberapa orang selain dibersihkannya, cara membersihkannya, konten membersihnya, dikeringkannya juga dari dicukur nggak gitu, sesuatu yang bisa mengganggu terserapnya misalnya airnya, kemudian obatnya dan lain sebagainya. Lain-lain mungkin urusannya bisa kalau ada timbul setelah dicukur, ada ternyata ada permukaan kulit yang berbeda dengan sekitarnya. Nah, itulah harus diperiksakan ke dokter. Jangan pun dipegang, khawatir menular atau bisa menyebar ke daerah kulit lain. Apa sih dok? Jamur kah gitu ya, bakteri kah atau apa? Kalau tadi sudah diberikan konten pembersih antibiotik belum reda, kemungkinannya ya non bakteri itu, mungkin bisanya jamur atau apa. Itu nanti urusannya dengan dokter umum terlebih dahulu, boleh ke dokter spesialis kulit boleh juga. Demikian.